MK diminta untuk membuat sebuah aturan melarang keluarga dari seorang mantan presiden ataupun mantan wakil presiden untuk maju dalam pilpres yang akan datang. Wah. Karena saat ini kita tidak punya calon-calon yang bisa dipercaya. Selain Prabowo Gibran, Pak Jokowi dan keluarganya. Orang-orang di luar itu menurut saya adalah bajingan perusak negara. Mereka adalah maling-maling yang tidak bertanggung jawab. Mereka punya rekam jejak yang buruk terhadap negara ini, terhadap bangsa ini. Setiap individu, setiap warga negara itu memiliki kedudukan konstitusional yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang kelucuan para pembenci Jokowi dan lawan-lawan politiknya ya, yang udah kebangetan. Lawaknya udah kebangetan ya. Jadi karena mereka ini sudah yakin akan kalah jika Gibran mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2029 mendatang, kini MK ya, Mahkamah Konstitusi didesak agar membuat sebuah aturan bahwa keluarga mantan presiden dilarang mencalonkan diri sebagai presiden. Kok ketakutan ya? Ketakutan kalian ini nggak embois. Kata orang Jawa Timur, nggak embois. Ketakutan yang sangat tidak intelek sekali ya. Kok takut kalah sih gitu? Udah gitu takut kalah, solusinya adalah mengubah aturan. Kata kalian Gibran anak ingusan ya. Katanya blimbing sayur. Atau jangan-jangan kalian takut jika Jan Etes mencalonkan diri sebagai presiden. Jangankan melawan Gibran gitu. Melawan Jan Etes saja bisa dipastikan kalian semua itu tidak akan pernah bisa menang. Kalian akan kalah. Jangankan itu, melawan kucingnya Jokowi aja. Kucingnya Jokowi itu dipacai jadi manusia, dibuatkan KTP, kemudian mencalonkan diri sebagai presiden. Kalian akan kalah. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. MK diminta untuk membuat sebuah aturan melarang keluarga dari seorang mantan presiden ataupun mantan wakil presiden untuk maju dalam pilpres yang akan datang. Wah, apakah ini bicara tentang keresahan atau titipan atau sebuah ketakutan? Karena ketika pesta demokrasi akan datang, kesempatan para pecundang tidak ada lagi peluang dan ujung-ujungnya mereka akan menjadi gelandangan. Kalaupun kita berandai-andai, kira-kira kita mulai dari SBY. Kira-kira anaknya yang pantas untuk menjadi presiden atau wakil presiden siapa? Kita lanjutkan lagi ke Ibu Megawati. Kira-kira anak yang pantas untuk menjadi wakil presiden ataupun presiden, kira-kira siapa? Kita lanjutkan lagi ke Bapak Jokowi. Ada kepantasan, ada juga kelayakan. Tapi masa iya takut sama Jan Etes? Memalukan. Mulai menggunakan cara-cara yang berbeda, bukan bertempur dengan politik gagasan di negara yang penuh dengan demokrasi dan kebebasan, malah membenturkan sebuah aturan untuk melarang keluarga daripada presiden ataupun mantan wakil presiden untuk menjabat pilpres yang akan datang. Memilukan. Ya, sebetulnya itu yang dilarang bukan keluarga mantan presiden ya, karena sudah dipastikan bukan itu. Yang dilarang itu kan hanya keluarga Jokowi gitu. Jadi nanti
itu akan ada aturannya begini. Keluarga mantan presiden dilarang mencalonkan diri sebagai wakil atau presiden, ya, presiden atau wakilnya. Presiden yang mana? Pasti ada rinciannya di pasal-pasalnya. Presiden yang baru saja menjabat. Kalau Mamak Ketum kan sudah lama, ya kan, di atas 10 tahun. Kemudian siapa itu, si BY juga sudah di atas 10 tahun. Jadi boleh anak-anaknya mencalonkan diri sebagai presiden. Yang belum 10 tahun adalah Jokowi. Tahu kan? Tujuannya ke sana. Lanjut. Kenapa? Di sini, Cek. Bang Adi bingung ya, mau ngomong apa, dia diem aja. Saya ngerti apa yang dia pikirkan gitu. Ini orang koplak-koplak gitu mungkin di pikirannya Bang Adi ya. Hah? Takut kalah, ingin menang, aturan yang diubah. Udah kehabisan cara menyerang keluarga Pak Jokowi, tak satu pun yang sukses. Jalan satu-satunya MK disasar. Nanti kalau gagal maning, mau kemana lagi kira-kira ya? Lanjut. Karena saat ini kita tidak punya calon-calon yang bisa dipercaya. Selain Prabowo Gibran, Pak Jokowi dan keluarganya. Orang-orang di luar itu menurut saya adalah bajingan perusak negara. Mereka adalah maling-maling yang tidak bertanggung jawab. Mereka punya rekam jejak yang buruk terhadap negara ini, terhadap bangsa ini. Kalau Pak Jokowi dan Mas Gibran serta terahnya, kalian akan mencari keburukan, jejak-jejak buruk dari mereka, kalian tidak akan dapat. Karena mereka orang-orang yang jujur dan amanah. Kalau kalian menemui bahwa Pak Jokowi, Mas Gibran, maupun Kaesang melakukan kesalahan, atau Mas Bobi lah, yang kalian tuduh katanya punya blok Medan itu. Kalau kalian punya bukti, saya detik ini juga tidak akan mendukung keluarga Pak Jokowi. Upaya menyingkirkan Bapak Jokowi dari perpolitikan tanah air rupanya tidak cukup dengan hanya memfitnah, menyebarkan berita bohong tentang siapa Pak Jokowi. Lalu yang terakhir adalah membuat skenario untuk mengatakan pada publik bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Tidak cukup seperti itu saja, teman-teman. Fitnah yang dilayangkan oleh mereka ini, kalau kita lihat, dari tahun 2014 sudah tidak terhitung jumlahnya. Dan fitnah yang diciptakan oleh mereka, fitnah yang diproduksi oleh mereka, sejak tahun 2022 adalah fitnah yang terorganisir, terstruktur, sistematis, dan masif. Ketika fitnah ijazah sudah mentok, pasukan pemfitnah ijazah sudah terkapar tak berdaya karena mereka mulai menikmati hasil dari fitnah-fitnah yang mereka sebarkan selama ini, yaitu kegelisahan, stres, kekalutan yang membuat mereka menjadi berbicara salah-salan dan mulai ketahuan bahwa mereka selama ini berbohong. Lalu mereka mulai menggunakan skenario lain dengan menggugat MK agar membatalkan, agar melarang Bapak Jokowi dan keluarganya ikut capres. Ini yang menurut saya skenario dari kelompok-kelompok yang panik. Mereka panik luar biasa. Kenapa? Karena saat ini pendukung Bapak Jokowi semakin banyak. Mereka semakin bersatu, berkumpul di ormas-ormas. Mereka bersatu, berkumpul di parpol PSI. Jika tuntutan kepada MK, nanti hasilnya kepanikan mereka bahwa nanti 2029 Bapak Jokowi, Mas Gibran, siapapun yang diusung oleh Bapak Jokowi, bakalan menang dan pasti menang lagi, membuat mereka harus menggugat MK agar melarang Bapak Jokowi dan terahnya untuk ikut di ajang Pilpres. Kenapa mereka begitu panik? Artinya apa? Bahwa Pak Jokowi tiada tanding, tiada banding. Pak Jokowi tidak bisa dilawan dengan fitnah. Rakyat yang mencintai Pak Jokowi justru semakin bersemangat untuk mendukung Pak Jokowi dan Mas Gibran serta Mas Kaesang. Rakyat yang mencintai Bapak Jokowi justru semakin berapi-api untuk masuk ke PSI. Rakyat yang mencintai Pak Jokowi justru semakin bergairah untuk meramaikan ormas-ormas yang mendukung Pak Jokowi dan Mas Gibran.
Makanya jangan heran, ormas-ormas yang saat ini dibentuk, ormas-ormas baru akan cepat mendapatkan anggota. Karena apa? Mereka butuh kendaraan untuk melawan. Rakyat yang mencintai Pak Jokowi yang selama ini diam, mereka terusik untuk ikut bergerak, melawan. Hati-hati ketika rakyat sudah mulai gerah menghadapi isu fitnah yang sangat keterlaluan ini. Karena kami akan bergerak secara massal. Kami digerakkan bukan oleh Pak Jokowi. Kami digerakkan bukan oleh Mas Gibran. Kami digerakkan oleh kegelisahan kami mendengar fitnah dan berita kebohongan dari kalian pembenci Pak Jokowi. Saya juga awalnya nggak kepingin tuh bikin ormas gitu, ngumpulin orang-orang. Saya awalnya tidak kepingin. Teman-teman bayangkan, kalau saya duduk manis seperti ini, lalu saya membuat konten setiap hari, maka pundi-pundi uang akan datang menghampiri saya. Saya bisa kaya raya. Tetapi saya tidak mau duduk manis seperti itu, hanya ngoceh-ngoceh di depan kamera, lalu saya viralkan tanpa saya bisa berbuat apa-apa. Saya ingin bahwa saya tidak hanya bacot, tapi saya juga turun ke lapangan. Memberikan semangat kepada teman-teman yang satu visi dan misi dengan saya untuk membela Pak Jokowi dan Mas Gibran. Melalui ormas yang saya buat. Ormas Gibran saat ini sudah beranggotakan kurang lebih 10.000 anggota. Dalam waktu hanya 2 bulan. Kenapa bisa begitu cepat? Karena mereka bersemangat. Ketika pendirinya seperti saya ini terus menyemangati mereka dan memberikan kendaraan yang baik buat mereka bersuara. Rupanya apa yang saya lakukan membuat ormas ini diikuti oleh kaum pembenci. Saat ini ada ormas yang meniru logo Gibran, hampir mirip sama persis, hanya namanya berbeda, dan ormas tersebut mendukung Prabowo AHY. Karena mereka sudah panik. Mereka ingin jauh-jauh hari memecah belah antara Prabowo dengan Mas Gibran. Tapi perlu saya tegaskan di sini, bahwa kami mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Dan untuk tahun 2034, kami akan mendukung Mas Gibran menjadi presiden. Ini cita-cita tertinggi saya, bahwa saya dan teman-teman yang mendukung Pak Jokowi tidak akan memberikan peluang pada orang-orang rakus untuk menguasai kekayaan Indonesia. Saya mau Indonesia diurus oleh Pak Jokowi dan terahnya. Jika tuntutan kepada MK, nanti hasilnya akan ketok palu melarang Bapak Jokowi dan Mas Gibran atau Mas Kaesang atau keluarga Pak Jokowi untuk maju ke Pilpres, maka saya akan mendatangkan banyak pasukan dari seluruh tanah air untuk menuntut MK. Karena tidak ada satupun bunyi undang-undang yang melarang seorang ex-presiden untuk mendukung anaknya menjadi presiden atau wakil presiden. Tidak ada. Dan menurut saya, MK tidak akan gegabah memberikan keputusan. Karena ada AHY, anak mantan presiden, yang otomatis juga harus tertolak untuk mengikuti ajang Pilpres. Ada Puan Maharani, yang juga akan tertolak untuk masuk ke ajang Pilpres, maupun Pilkada, maupun Pileg. Kalau memang kalian ingin berbuat licik seperti itu, kami juga bisa melakukan gugatan ke MK. Kami gugat keluarga Megawati tidak boleh ada yang duduk di DPR, di pemerintahan, di badan-badan. Tidak boleh. Keluarga Soeharto juga tidak boleh. Keluarga SBY tidak boleh. Jadi kalau Pak Jokowi saja yang dilarang, kami akan bergerak. Untuk teman-teman saya yang mendukung saya, mendukung channel saya, mendukung Gibran, siapkan senjata kalian untuk bersuara di medsos. Kita akan lawan orang-orang yang ingin menjegal Bapak Jokowi dan terahnya memimpin bangsa ini. Karena saat ini kita tidak punya calon-calon yang bisa dipercaya. Selain Prabowo Gibran, Pak Jokowi dan keluarganya. Orang-orang di luar itu menurut saya adalah bajingan perusak negara. Mereka adalah maling-maling yang tidak bertanggung jawab. Mereka punya rekam jejak yang buruk terhadap negara ini, terhadap bangsa ini. Kalau Pak Jokowi dan Mas Gibran serta terahnya, kalian akan mencari keburukan, jejak-jejak buruk dari mereka, kalian tidak akan dapat. Karena mereka orang-orang yang jujur dan amanah. Kalau kalian menemui bahwa Pak Jokowi, Mas Gibran, maupun Kaesang melakukan kesalahan, atau Mas Bobi lah, yang kalian tuduh katanya punya blok Medan itu. Kalau kalian punya bukti, saya detik ini juga tidak akan mendukung keluarga Pak Jokowi. Tapi saya meyakini, sangat meyakini, dan saya sudah punya bukti-buktinya sendiri, bahwa mereka adalah orang-orang bersih yang memang layak untuk memimpin bangsa ini. Teman-teman, ayo semangat, kita dukung Pak Jokowi, Mas Gibran. Kita tetap bersuara di medsos. Tetapi jika mereka sudah mulai berbuat culas, maka kita harus bergerak turun langsung melawan mereka. Terima kasih. 8 bulan sebelum pemilu, banyak partai ajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Mereka meminta hak anak bangsa atas undang-undang pemilu yang membatasi usia. Akhirnya bulan Oktober 2023,
Keputusan diambil dan anak muda Indonesia boleh tampil menjadi perubahan yang menggembirakan. Namun banyak orang tua yang mendengki. Mereka menganggap anak muda telah mendahului, melawan orang tua dan tak menghargai. Padahal anak muda juga punya hak asasi. Ketika Gibran maju mendampingi Prabowo, dua pasangan lain mencibir meremehkan, menyebut Gibran si belimbing sayur, takut debat anak inggusan dan asam sulfat. Angka 58% lebih diraih anak abah, anak Banteng sedih. Sakit hati, dendam, enggan move on. Hari ini mereka ingin memakzulkan, memaksa wakil rakyat mengabulkan. Sorry, sorry, kami rakyat mayoritas ojah kau ancam. Kami rakyat pemenang tak takut melawan. Kami akan mempertahankan kemenangan sampai titik darah penghabisan. Kami rakyat mayoritas ogah kau ancam. Kami rakyat pemenang tak takut melawan. Kami akan mempertahankan kemenangan. Waduh ya. Barusan kita mendengarkan musik ya kan, dan sebelum itu kita mendengarkan Ibu DJ ya, DJ dulu DJ Anak Jenderal, sekarang DJ apa kemarin itu ya? Geng Solo apa gitu ya. Pokoknya itulah ya yang baru saja kita saksikan. Sangat keras sekali dan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam menyampaikan pendapatnya tadi Ibu DJ ya mungkin ya ada kata-kata yang kurang enak didengar ya, yang tidak sesuai dengan etika, norma atau nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, tolong jangan diikuti. Tetapi isi komentarnya keren banget. Komentarnya Ibu DJ tadi udah pasti banyak yang kelojotan dan panas telinganya. Iyalah, Ibu DJ ini bukan kaleng-kaleng. Ini mulutnya, waduh, sekali ngomong menusuk hingga jantung. Dan saya sependapat dengan apa yang dia sampaikan, kecuali diksi-diksi yang kurang enak didengar ya. Intinya, mau juga Pak Jokowi dan keluarganya ikut nyapres 29. Katanya Ibu DJ begitu. Lihat aja lu. Lanjut. Sekarang aja apa? Oh ya. Apa toh? Ada Pak nanti. Jangan. Oh nanti aja. Nanti aja Pak. Topik yang lain Pak terkait gugatan MK bahwa keluarga capres presiden dan keluarga presiden tidak bisa ikut Setiap individu, setiap warga negara itu memiliki kedudukan konstitusional yang sama. Jadi setiap orang bisa mengajukan uji materi ke MK mengenai apapun yang berkaitan dengan undang-undang. Nah ini kita tunggu saja proses di MK, nanti keputusan MK itu yang harus kita hormati. Ya. Kalau nggak mundur, saya Ya, itu adalah komentarnya Pak Jokowi ya. Dan komentarnya sangat singkat, padat, tetapi sangat mengena sekali ya. Ini sama dengan membungkam para kaum pembenci Jokowi yang ingin mengeliminasi keluarga Jokowi dari kancah perpolitikan nasional gitu ya. Katanya Pak Jokowi, semua warga negara di Indonesia ini memiliki kedudukan yang sama ya. Iyalah, berhak dipilih dan berhak memilih, atau dibalik nih, berhak memilih dan juga berhak dipilih. Mantap Pak D, sehat selalu Pak D, panjang umur, lanjut.
Dengan emosional, Megawati mengatakan dengan satu kalimat tajam yang korupsi suaminya bukan dia. Yang seperti ini mau dijadikan Presiden Republik Indonesia, seperti Ibu Puan ini, mau kalian? Sedangkan Megawati saja menolak gitu loh kepada KPK untuk memeriksa Ibu Puan atas kasus korupsi suaminya. Ini gimana coba? Tapi pikir kan kalian melihat kejadian ini kok bisa gitu loh. Dengan santainya si Megawati menolak atas pemeriksaan Ibu Puan sebagai saksi ya katanya atas korupsi suaminya. Ini gimana konsepnya? Wajar nggak sih mengapa negara kita ini banyak kasus korupsinya? Ya seperti inilah. Ada yang ditutupi, ada yang dibohongi gitu loh. Makanya kita tuh sudah bilang gitu loh. Partai PDIP ini sebenarnya sudah nggak bisa lagi dipercaya gitu loh. Karena apa? Banyak kasus korupsi banyak dari partai ini. Saya akui itu. Mau begini yang mau jadikan Presiden Republik Indonesia? Ibu Puan. Sedangkan maaf kata ya, banyak kasus korupsi kok yang terjadi sekarang ini. Karena apa? Keterlambatan kalian, keengganan kalian untuk mensahkan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor gitu loh. Kalian tuh menghalangi kinerja Bapak Prabowo untuk memberantas korupsi. Benar sih kata Bapak Prabowo. Di DPR itulah banyak sarang orang-orang yang tidak benar. Jadi tidak heran makanya banyak koruptor-koruptor itu bebas berleluasa di negara ini karena apa? Mereka tidak ada yang bisa menghukum mereka gitu loh. Sedangkan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor saja yang sudah diminta oleh Bapak Jokowi sampai sekarang tak disahkan. Karena apa? Mereka sudah ketakutan. Karena mereka tahu ancamannya sudah ada depan mata kalau undang-undang itu disahkan gitu loh. Jadi untuk Bu Puan, jangan berhalusinasi tingkat tinggi deh. Rakyat di negara ini sudah cerdas semua. Mereka tahu mana yang baik dan mana yang buruk gitu loh. Tidak usah mengadu domba gitu loh. Itu aja sih yang paling utama. Karena negara kita ini sudah kacau oleh partai PDIP. Apa yang macam kayak gini yang mau dijadikan calon presiden? Ya iyalah, mungkin saja ya. Isu atau permintaan agar keluarga mantan presiden tidak boleh mencalonkan diri sebagai presiden dan wakilnya itu ya gara-gara ada keluarga mantan presiden yang lain itu yang ingin mencalonkan diri sebagai presiden. Loh bang, kan sama-sama anak keluarga mantan presiden. Ya iyalah, tapi nanti ada itu di nomenklaturnya, ya kan, di pasal-pasalnya bahwa keluarga mantan presiden yang tidak boleh mencalonkan diri sebagai presiden dan wakilnya adalah yang baru menjabat belum 10 tahun. Kalau anaknya Mama Ketum ya sudah lebih dari 10 tahun boleh mencalonkan diri sebagai presiden. Anaknya si Biru boleh, anaknya Jokowi nggak boleh. Gitu maksudnya, paham kan? Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.